Satu, dua, tiga, empat. Mantap guys, olahraga dulu biar bugar. Yo, welcome back my YouTube channel. Revi, well. Oke. Nah guys, jadi kembali lagi Revi udah berada di tempat yang bersejarah atau bermomentum yang ada di Bandung ya guys ya. Jadi Revi ada di pusat kota Bandung, yaitu alun-alun Bandung. Nah, karena tempatnya lagi direnov, jadi Revi nggak bisa masuk ke dalam. Jadi ada apa aja di sejarah atau momen-momen yang ada di alun-alun Bandung. Stay tune terus. Oke, nah jadi zaman kolonial Belanda dulu, lapangan luas alun-alun ini terbuka untuk umum. Jadi bisa dibikin atau bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan umum secara terbuka guys. Nah gitu, jadi bisa difungsikan juga buat acara-acara, misalnya ada rapat-rapat atau kongres apapun. Secara tradisional taman alun-alun ini dulu letaknya itu di depan pendopo atau di depan istana raja ya guys ya, yang kita ketahui atau di buku-buku sejarah pun dijelaskan seperti itu. Nah selain itu juga guys, lapangan alun-alun ini ketika zaman kolonial Belanda dipakai juga untuk hiburan, seperti olahraga dan main bola atau sepak bola. Karena ketika itu di zaman kolonial Belanda, Bandung belum mempunyai stadion seperti sekarang kita mempunyai GBLA mungkin ya guys ya. Nah lanjut. Nah tidak hanya itu guys, jadi rapat-rapat terbuka, contohnya meskipun secara tidak langsung ya guys, pernah dilaksanakannya juga kongres nasional, jadi skala nasional, yaitu Kongres Syarikat Islam yang kita ketahui pada saat itu pemimpinnya Pak Hosokroaminoto dengan keterlibatannya Pak Soekarno. Nah pernah digelar juga atau dilaksanakan kongres secara skala nasional ya guys ya, di lapangan atau di taman alun-alun Bandung ini guys, dengan dihadiri pemimpinnya pada saat itu. Nah dari rapat-rapat besar itulah atau dari kongres-kongres yang dilaksanakan di Bandung, itu menjadi cikal bakal atau memulainya Pak Soekarno sebagai yang kita kenal, yaitu orator. Nah orator yang sangat wow gitu ya guys ya, yang sangat terbaik. Jadi sebagai orator yang sudah diasah sejak di Surabaya guys, ketika dia ngekos di rumahnya Pak Cokro ya guys ya, di Surabaya. Nah dan semakin terasa jiwa oratornya ketika beliau ada di Bandung dan tinggal sendiri di sini ya beliau. Nah ketika beliau menjadi pimpinan, apalagi ketika beliau menjadi pimpinan Partai Nasional Indonesia guys, yang kita kenal yaitu PNI ya. Nah jadi semakin tergali sosok oratornya di dalam jiwa Pak Soekarno. Nah karena beliau sering memberikan pidato-pidato politik di beberapa daerah di Bandung yang dibagi menjadi beberapa kawasan yang kita ketahui, yaitu Bandung Selatan, Bandung Timur, Bandung Utara, dan Bandung Barat, dan kelas-kelas politik. Nah contohnya beliau pernah ke daerah-daerah yang berada di Jawa Barat ya, Pangalengan, Banjaran, Lembang mungkin ya, atau Cimahi. Nah itu beberapa wilayah yang Pak Soekarno pernah pernah hadiri atau pernah datang. Nah berkaitan dengan taman alun-alun ini, tidak hanya karir Soekarno sebagai oratornya, tapi karir politik dan karir arsiteknya. Nah jadi yang kita ketahui ketika Pak Soekarno menuntut ilmu di Bandung, di perguruan tinggi Bandung, yaitu di Hogeschool Bandung, dengan jurusannya arsitek atau sipil ya guys, jadi diaplikasikannya di Bandung. Nah jadi taman alun-alun ini tidak hanya momentum tentang kepolitikan Pak Soekarno, tentang oratornya, tapi tentang seseorang arsiteknya juga. Nah jadi menindaklanjuti Pak Soekarno sebagai arsitek guys, jadi masih di lingkungan alun-alun sini Pak Soekarno pernah mendirikan biro arsitek bersama teman kuliahnya ketika dulu
sekelas di kota Bandung menuntut ilmunya guys, sama dengan Insinyur Anwari rekannya. Kantornya berada di lingkungan alun-alun ini guys, yang kita ketahui ya. Jadi di alun-alun ini Pak Soekarno pernah mendirikan kantor Biro Arsitek. Nah, kemudian Pak Soekarno merancang berbagai bangunan di Bandung guys, khususnya rumah tinggal di Bandung ya, khususnya rumah tinggal di Bandung. Yang beberapa bangunannya masih ada mungkin ya guys ya. Mungkin nanti kita spill juga ya bangunan-bangunan yang pernah dirancang oleh Pak Soekarno di Bandung. Nah guys, jadi segitu dulu buat di hari ini videonya. Stay tune terus, jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys. Jadi next kita spill lagi daerah-daerah yang bersejarah yang ada di Bandung ya guys pastinya. Nah, kembali lagi di konten berikutnya, oke? Yang terbuka untuk aku, yang terbuka